terjadinya Bai'atul Aqabah yang kedua. Karena Bai'atul Aqabah yang pertama ada 6 orang sudah yang masuk Islam di Madinah. Jadi setelah itulah Abu Salamah bin Abdul Asad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi yang namanya hijrah itu memang apa yang bisa dibawa, selebihnya ditinggal di Madinah. Lain kedua ditinggal banyak angkutan, apa kendaraan. Anda dulu paling onta, dan itu pun kalau ada ketahuan. Jadi supaya ada ketahuan paling tidak apa yang bisa diangkut oleh badan dibawa, selebihnya ditinggal. Rumahnya, perkakas rumah, kebun, ternak ditinggal. Jadi siapa yang mengambil? Kafir Quraisy yang menguasai. Maka demi membawa iman, demi mempertahankan agama, rela hijrah pindah dari Mekah ke Madinah membawa iman. Harta benda ditinggalkan. Abu Salamah bin Asad ini itu sebelumnya datang dari Habasyah atau Ethiopia sekarang. Sampailah berita kepada Abu Salamah bahwasanya orang-orang Madinah sudah mulai banyak yang masuk Islam. Maka pindahlah dia dari Habasyah ke Mekah, pindah lagi ke Madinah. Maka kemudian mulailah orang Islam pindahan, hijrah. Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila, kemudian Abdullah bin Jahsy beserta keluarganya, saudaranya, kemudian lagi orang-orang muslim lainnya itu berhubungan itu pun sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena apabila diketahui oleh kafir Quraisy meninggalkan Mekah, ditangkap, bahkan ada yang dipasung, bahkan ada yang dibunuh, ditangkap, disuruh untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, mungkin ada yang mati dibunuh. Itu banyak tuh sahabat yang sebetulnya ada seorang sahabat yang ibu bapaknya ditangkap, disiksa di hadapannya bekas budak. Yazid itu abah mamanya disiksa di hadapan Yazid. Tujuannya apa? Supaya Yazid ini mau pindah kembali ke agama nenek moyang dan mencela Nabi. Tapi Yazid tetap kokoh dengan pendiriannya, keimanannya. Akhirnya orang tuanya, ibu bapaknya dibunuh. Itu mempertahankan iman ketiga itu. Maka di Mekah sudah tidak aman lagi untuk umat Islam ketiga itu, maka mulailah hijrah ke Madinah. Sampai ketiga itu juga Sayyidina Umar pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Cuman Sayyidina Umar ini beda dengan sahabat yang lain. Kalau Sayyidina Umar ini pengumuman tuh, di mana ada kafir Quraisy kumpul pengumuman, aku esok hendak ke Madinah. Mau ada yang hendak mencegat aku, hadapi aja di sebelah bukit itu. Cuman jangan salahkan aku. Kalau anak binimu jadi janda, anakmu jadi yatim. Bahkan orang tuamu kehilangan anak. Pokoknya jangan macam-macam itu. Itu Sayyidina Umar. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya dan di macam itu sembunyi-sembunyi mereka pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Umar hijrah bersama saudaranya Zaid. Kemudian lagi Ayyash bin Abi Rabi'ah itu fi 20 rakiban, ada 20 orang berkendaraan. Ini Ayyash bin Abi Rabi'ah berhubungan, tapi tetap sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan kafir Quraisy. Summa faraja Utsman bin Affan
Kemudian pula Utsman bin Affan pun menyusul hijrah dari Mekah ke Madinah. Hatta lam yarqa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam illa Ali bin Abi Thalib wa Abu Bakr as-Siddiq. Jadi sedikit demi sedikit para sahabat itu hijrah pindah ke Madinah, sehingga tidak tersisa lagi di Mekah orang yang beriman kecuali hanya beberapa orang saja. Jadi antaranya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi yang belum hijrah, yang lain dah pindah. Tertinggal Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar beserta Nabi juga belum hijrah. Yang lain dah tunggal kikisan dan hijrah. Wastazana Abu Bakr Rasulullah fil hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat kaum muslimin sudah mulai hilangan dan pindahan-pindahan ke Madinah. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun memberanikan diri minta izinlah ke Nabi agar supaya diizinkan juga hijrah ke Madinah, karena sudah mulai sunyi dan Mekah orang pindahan, terutama orang-orang yang beriman. Maka ketika minta izin dengan Nabi, faqala la ta'jal la'anallahu an yaj'ala laka sahiban. Maka Nabi menahan Sayyidina Abu Bakar. Ujar Nabi, jangan tergesa-gesa wahai Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah jadikan engkau itu menjadi kawanku nantinya hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dia Nabi, jangan tergesa-gesa Abu Bakar, jangan tergesa-gesa. Mudah-mudahan Allah jadikan engkau sebagai sahib kawanku nanti ketika aku hijrah, aku pindah dari Mekah ke Madinah, kau yang menjadi kawanku. Faqama'a Abu Bakr fi ayyuhajira ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Bakar pun memang berharap sangat agar supaya yang menjadi kawan teman Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, akulah orangnya Abu Bakar. Abu Bakar berharap sangat bahwa yang menemani Nabi ketika hijrah adalah Abu Bakar. Wa khafat Quraisy an yalhaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi alladhi hajaru ila al-Madinah walladhina amanu bihi minal ansar 'ala al-fawriyyah. Maka orang-orang Quraisy pun sudah mulai khawatir karena memang dirasakan mereka pengikut-pengikut Nabi Muhammad sudah mulai tunggal ikungan, hilangan terasa, dan mereka pun tahu bahwa mereka kecolongan gitu. Sahabat-sahabat Muhammad ujiannya itu sudah mulai pindah ke Madinah. Maka mereka khawatir, ini jangan-jangan ini Muhammad ini pulang yang akan menyusul itu. Mereka khawatir kalau seandainya Muhammad ini menyusul sahabatnya ke Madinah, lalu bergabung dengan sahabat-sahabatnya yang dari Mekah ke Madinah, belum lagi bergabung dengan orang-orang Madinah itu sendiri, ini bisa bahaya. Ini bisa menguras satu kekuatan, bisa bahaya. Tamaru ay tasyawaru bi qatlihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika itu mereka pun berunding musyawarah. Ini kan bisa biarkan ya mereka bisa biarkan. Ini dengan apalangannya nih ya Pak. Mereka pun musyawarah untuk membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang intinya. Ini Muhammad ini harus kita binasakan. Kalau sudah Muhammad tidak lagi, dia orang kafir Quraisy kan. Tanya mana bunuhnya mana lagi? Ini kita bunuh. Maka orang-orang Quraisy ketika itu berunding musyawarah untuk membunuh Nabi. Wajtama'u bidarin nadwa yawm as-sabti wa huwa yawm makrin wa
Maka mereka ketika itu berkumpullah di Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa itu Pak, kalau istilah kita balai pertemuan. Pokoknya apapun permasalahan yang memang permasalahan itu menyangkut seluruh orang Mekah, istilahnya ini masalah besar, mereka akan memutuskan, memusyawarahkan masalah itu di Darun Nadwa, rumah atau balai pertemuan. Kalau istilahnya sekarang mungkin sebenarnya tinggal keputusan itu diputuskan, dimusyawarahkan di DPR. Berarti itu apa? Kantor DPR-nya Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa itu zaman pada tuan Nabi memang sudah dikuasai oleh pada tuan Nabi. Darun Nadwa itu apapun permasalahan yang dialami di Mekah, mereka akan memutuskan, memusyawarahkan di Darun Nadwa, balai perkumpulan mereka. Nah, ketika itu terjadi pada hari Sabtu, jadi hari Sabtu di Darun Nadwa, balai pertemuan, wa huwa yaum makrin wa fatimah. Pada hari itu, di tempat itu, hari itu adalah hari perbuatan makar mereka dan tipu daya mereka. Mereka menyusun rencana bagaimana caranya. Ini Muhammad ini kita selesaikan. Itu di Darun Nadwa. Wa kanat mahallan li musyawaratihim. Jadi Darun Nadwa itu tempat mereka musyawarah, tukar pendapat, sehingga terjadilah suatu keputusan yang bulat di antara mereka. Itu ada di Darun Nadwa. Fala yaquluna amran biduniha. Mereka tidak memutuskan apapun suatu perkara kecuali di Darun Nadwa. Pokoknya apa aja ada musyawarah masalah-masalah itu Darun Nadwa, ada balai pertemuan. Wa hiya al-an maqamul Hanafiyah. Sekarang Darun Nadwa itu tempatnya tempat Hanafiyah. Ada para pembesar atau kabilah Hanafiyah, wa kanu mi'ata rajulin. Jumlah mereka itu ada 100 orang. Jadi maksud di sini Pak, wahiyal sekarang Darun Nadwa, yang dimaksud sekarang itu bukan hari ini, tapi sekarang ketika Syekh Nawawi mensyarahkan kitab Perjanjian. Kalau dihitung-hitung sekitar 140 lebih tahun yang lalu. Ini kitab ini disyarahkan oleh Syekh Nawawi itu sekitar 140 tahun lebih yang lalu. Nah, ketika beliau mensyarahkan kitab ini, ujar beliau sekarang Darun Nadwa itu tempat kediaman kabilah Hanafiyah yang jumlahnya 100 orang. Lalu bagaimana sekarang Darun Nadwa? Jadi Darun Nadwa sekarang kalau saat ini tidak ada lagi. Jadi 140 tahun yang lalu itu masih tegak tempat itu tuh, didiami oleh pembesar Hanafiyah yang jumlahnya 100 orang. Adapun sekarang tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi Darun Nadwa karena sudah ada pelebaran Masjidil Haram. Jadi ketika pelebaran Masjidil Haram, balai pertemuan Darun Nadwa dirobohkan, sebagai gantinya mereka bangunlah pintu Darun Nadwa. Jadi pintu masuk Masjidil Haram. Jadi ulun untuk membaca sejarah juga. Rasulullah belum melihat intinya sejarah. Sekarang ini bangunan Darun Nadwa itu sudah dirobohkan karena pelebaran Masjidil Haram, sebagai gantinya lalu dibangunlah pintu masuk. Maka pintu itu disebut dengan pintu Babun Nadwa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah apakah mungkin ada pintu Babun Nadwa. Nah, disitulah, di tempat itulah ketika itu orang-orang kafir Quraisy berkumpul merencanakan makar hendak membunuh Nabi. Cuman sekarang tempat itu ada lagi. Jadi ada pintu Babun Nadwa.
Kalau kau kena sampai ke sana, dia betul terbayang oh di sini lah ya. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya musyawarah dan bunuh Nabi itu darurat dua. Jadi semasa Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi mensyarahkan kitab ini itu 140 tahun lebih yang lalu, berarti bangunan itu masih kokoh berdiri, tempat orang-orang kafir Quraisy dahulu memusyawarahkan, memutuskan suatu permasalahan di tengah-tengah mereka. Nah sekarang bangunan itu ada lagi. Faqala Hisham Abul Bukhtur ibn Hisham. Jadi dalam musyawarah itu ada kafir Quraisy yang namanya Hisham. Ujar Hisham, ihbisuhu fil hadid wa aghliquhu alaihi baban. Ihbisuhu fil hadid wa aghliquhu alaihi baban. Summa tarabbusu bihi ma asaba ashbahahu min asy-syu'ara'i qabla. Jadi mulailah si Hisham mengutarakan pendapat, karena pembahasannya nih gimana nih Muhammad ini harus dilingsirkan, harus dihapus, selesaikan, gimana nih caranya. Maka ujar Hisham, macam inilah menurutku, kalian tahan Muhammad, belenggu, ikat dengan besi seperti itu, dirantai belenggu dengan besi, kita rantai aja Muhammad. Kemudian kita masukkan ke dalam bangunan, kunci bangunan ke pintunya, marahnya di situ, mati kelaparan, pokoknya mati tak masuk. Nah itulah, nah itu rencana mereka. Tangkap Muhammad, pasung dia dengan rantai, masukkan ke dalam bangunan, kunci rapat-rapat bangunan, marahnya kami mati kelaparan, mati terkunci di dalam. Sebagaimana kalian dahulu pernah melakukan hal itu terhadap para penyair. Jadi itulah orang-orang Yahudi itu. Jadi pada masa dahulu memang sudah ada penyair-penyair Arab itu yang ditangkap oleh kafir Quraisy, dirantai, dikurung, kalau usah diberi makan, mati, tarik orang di dalam. Nah Muhammad kita ulah itu juga. Kemudian waqala Abu Aswad Rabi'ah bin Amr al-Amiri. Kemudian ada lagi yang mengatakan Abu Aswad Rabi'ah bin Amr al-Amiri. Ujar Abu Aswad, kalau menurutku macam ini lah, nukhrijuhu min baini al-awhalina fananfihi min biladina fala nubali aina yaftar. Kalau menurutku, ujar Abu Aswad, gampang aja, kita tangkap, kita usir aja, banyak kita bunuh. Kalau kita hukumnya kita rantai, kita culik, kita sembunyikan, paling tidak ini Bani Muttalib, keluarga Muhammad akan mencari dia. Kita tangkap, kita usir aja. Marahnya keluar dari kampung kita, marahnya keluar dari Mekah, terserah tak kemananya, fala nubali aina dasar. Kita kan berpikir tak kemana kayaknya. Yang penting dia berjauh dari Mekah, kita usir. Nak kemana kayaknya berdiam, kita berpenting. Ujar Abu Aswad, terserah dia, nama di tangan jatan kayaknya, penting usir. Rupanya pendapat dan banyak yang lain mengutarakan pendapat ini. Ada gampangnya kita tangkap sebenarnya macam-macam ini semuanya mengutarakan pendapat. Cuman pendapat itu senantiasa ada yang membantah, ada yang membantah. Amal kayak itu kayak pakai ini kan jadi. Nah, sikung ini aja. Kita usir dia dari Mekah. Usir dia dari Mekah. Dia di Madinahnya, di Madinah dia tambah besar kalau Islam, ujung-ujungnya orang Mekah melakukan bahaya juga adanya di pulang. Waqala Abu Jahal. Nah ini benar pakar ya. Memang gelarnya
Abu Jahal. Kalau bahasa kita tuh Abu Jahal itu kan bapak bodoh, cuma cerviknya tampol, saking cerviknya kada mau menerima kebenaran, maka dah digelar dengan Abu Jahal. Artinya pintarnya tuh ada di bawah untuk kebenaran. Wa qala Abu Jahal, wallah inna li fihi ra'yan ma arakum wa qittum alaih. Ujar Abu Jahal, demi Allah, aku punya ide. Itu artinya kita. Aku ada punya pendapat. Aku yakin 100% kalau pendapatku ini ku sampaikan kepada kalian, kalian pasti iman. Itu sudah benar lagi disampaikan. Aku yakin bahwa pendapatnya ini paling jujur dan paling diupati oleh orang. Maka ujar-ujar aku punya ide. Nah, ide ini pun aku sampaikan kepada kalian, kalian pasti mendukung umpat dengan pendapat itu. Maka ujar Abu Jahal, ara an ta'khudhu min kulli qabilatin fatan syaban jaldan nasiban wasiqan. Ujar Abu Jahal, kalau menurutku kita pilih, kita ambil dari tiap-tiap kabilah yang ada di Mekah. Di Mekah itu banyak kabilah-kabilah. Kita pilih pemuda-pemuda yang ada di masing-masing kabilah. Kita ambil, kita cari yang kuat, yang punya nasab, yang bukan orang pinggiran, memang punya nasab, orang yang kuat. Kemudian ini menjadi perantara. Ujar Abu Jahal. Kemudian kalau kita sudah dapat pemuda-pemuda dari kabilah itu, dan pemuda itu bukan orang sembarangan, memang orang-orang terpandang di kabilahnya. Summa yuqa kullu fatan minhum sayfan dhawiran. Kemudian setelah terkumpul pemuda-pemuda itu, kita kasih senjata yang tajam-tajam mereka. Kita unjuki senjata masing-masing tajam-tajam. Sayfan dhawiran, pedang yang tajam. Summa ya'madu ilaih fayadribuna darbata rajulin wahid. Kemudian mereka sama-sama bermaksud dan tujuan hendak melimpas Muhammad untuk menyerang Nabi Muhammad. Tapi ketika itu sama-sama, jangan ada yang terdahulu kemudian. Jadi kalau sudah ditangkap Muhammad, timpas Umayyah. Andai kata ada 10 orang yang Umayyah timpas. Ujar Abu Jahal, fayaqtuluna, maka mereka pun membunuh Muhammad. Artinya siapa yang membunuh, siapa yang menimpas dulu tidak, Umayyah menimpas. Jadi sekali timpas 10 orang langsung mati. Faras tarikhu minhu wa yatafarraqu damuhu fil qabail. Nah, kalau demikian ujar Abu Jahal, kita santai, artinya kita bebas dari hukuman. Karena pada masa itu walaupun orang Quraisy itu macam itu, tapi tetap mereka memegang hukum. Bunuh pada 10. Siapa yang membunuh balas, kecuali keluarga dari yang terbunuh rela lalu membayar denda. Tapi kalau keluarga yang terbunuh balas, maka siapa yang membunuh bunuh. Dan itu sudah hukum. Jadi ujar Abu Jahal, kalau seandainya ada umpama 10 kabilah Umayyah menimpas, maka siapa yang membunuh 10 orang, maka 10 ini mewakili kabilah-kabilahnya masing-masing. Maka ketika itu Abu Jahal, kita pun bebas dari hukuman. Karena apa? Karena darahnya Muhammad itu sudah terbagi-bagi. Di kabilah ini ada, kabilah ini ada, kabilah ini, kabilah ini. Karena Umayyah telah menimpas. Fala yaqdiru banu Abdi Manaf ala harbi qaumihim jami'an. Maka ketika itu ujar Abu Jahal, Banu Abdi Manaf, Banu Abdi Manaf ini Nabi ini. Kalau
andai kata Nabi itu terbunuh, tetap Banu Abdi Manaf ini mempertahankan darah ini karena keluarga, walaupun ibarat berbeda keyakinan, tapi keluarga dibunuh, tetap mereka akan menuntut darah. Tapi kalau seandainya semua kabilah itu, maka Banu Abdi Manaf satu kelompok akan wali yang hendak menyerang kabilah-kabilah yang ada di Arab semuanya. Itu idenya Abu Jahal, dan memang idenya Abu Jahal inilah yang paling pas. Karena kalau seandainya mau mati Abu Aswad tadi, kita keluarkan Muhammad, tambah zaman laginya, atau kita bunuh, siapa yang membunuh pasti itu dipastikan mati terbunuh, supaya kada dia yang terbunuh bagaimana bersamaan. Kalau istilah kita mungkin kayak inilah, kalau kita di bila orang banjir dengan dibunuh. Kalau umpama nang Jawa membunuh banjir, itu di sebelah balik nanti siapa yang Jawa, tapi mau bayar Jawa, Bugis, Madura, lagi Jawa, Bugis, Madura, dan Melayu, semuanya 10 nanti Bumayan dia menimpas di banjir. Lagi banjir tak malawak, ada 10 suku yang dilawan. Mau kada mau tetaplah mari langkah. Itu idenya Abu Jahal. Fayardawna minna bidiyah. Maka ujar Abu Jahal, kalau demikian Banu Abdi Manaf kada pecahan wani memerangi kaum kita semuanya disanggupnya, maka mereka pun terpaksa rela minta denda. Ada apa-apalah ujar Abu Jahal, berapa hendak denda dengan ditukar dengan nyawa Muhammad Cikong Yoha, kita ujuki terpaksa hanya minta denda aja. Memerangi dan bicara mati, maka fa'ajma'a ra'yuhum ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu ala dzalik. Memang pendapat Abu Jahal inilah yang paling itu, mereka pun sepakat dengan pendapat Abu Jahal cara membunuh Muhammad, itu caranya. Berarti ketika mereka bermusyawarah di Darul Nadwah, putuslah musyawarah sesuai dengan pendapat Abu Jahal bahwa Muhammad dibunuh, yang bunuh kada seekor, tapi dipilih dari kabilah masing-masing perwakilan, dan ketika itu Muhammad tangkap bersamaan Banu Umayyah menimpas. Siapa yang menimpas menurut bersamaan? Maka ketika itu tentulah keluarga dari Nabi kita itu ada warnanya, kurang terkumpul dulu bersih kita Jawa, Bugis, Madura, semuanya terkumpul awalnya orang terkumpul itu warnanya. Ketika itu itulah pendapat Abu Jahal. Memang pendapat yang paling itu, mereka pun sepakat. Fahafizahullahu ta'ala min kaidihim wa najjah. Tapi Allah yang menjaga Nabi, Allah pelihara Nabi, Allah selamatkan Nabi dari tipu daya mereka, yang pada akhirnya ketika itu rumah Nabi dikelilingi oleh pemuda-pemuda pilihan. Mereka menunggu Nabi keluar dari rumah. Pas keluar dari rumah, Umayyah menimpas. Rencana mereka itu, tapi Allah punya rencana. Allah yang paling baik rencana. Maka ceritanya nanti Nabi pun meminta Sayyidina Ali untuk tidur di tempat Nabi, menggantikan Nabi. Itu sesuai dengan petunjuknya. Sayyidina Ali di kasur Nabi, Nabi pun keluar rumah. Dan Nabi ketika keluar rumah itu para pemuda itu tidak sadar dengan keluarnya Nabi. Bahkan sampai-sampai Nabi ambil pasir, berhubungi Nabi, ditumpahkan Nabi di kepala mereka karena menjaga. Mereka tidak sadar bahwa Nabi keluar. Sampai siang baru ada yang sadar bahwa
Nabi telah meninggalkan rumah. Padahal ketika Nabi keluar, kalau ibadah kita sambil tinggi Nabi, kalimatnya ada yang tahu. Itu rencana Allah. Dan memang Allah yang paling baik punya rencana. Wa uzinna lahu sallallahu alaihi wasallam fil hijrah ila al-Madinati wa amarahu Jibril an yastasqifa Aba Bakr wa ata Jibril nabiyya faqala la tabit hadhihi al-laylah ala firashik alladhi kunta tabitu alaih wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pada intinya begitulah para sahabat dahulu rela meninggalkan kampung halaman bahkan harta mereka demi membawa iman. Mekah pindah ke Madinah. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada rezeki yang boleh insyaallah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna fi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.